Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana kebalikannya, ketika orang itu tidak bertakwa kepada Allah, berlaku maksiat kepada Allah, berlaku durhaka kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, kepada Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka Allah menimpakan azab dan siksa. Insya Allah kita akan melanjutkan membaca kita dakwah, ini masih berkaitan dengan darurul dzunub wal ma'asi, yakni akibat dosa dan kemaksiatan. Dan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dunia. Beliau menyebutkan, kemarin telah kita sebutkan, bahwasanya tidak ada kejelekan, penyakit dan juga termasuk musibah di dunia dan juga di akhirat, melainkan sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Ini harus kita garis bawahi. Jadi kalau ada dosa dan juga kemaksiatan terus-menerus berada di muka bumi dan dilakukan oleh manusia tersebut, maka tunggu saja. Nanti apa? Yakni azab dan musibah yang akan menimpa dia. Dan sebaliknya, ketika orang kepingin selamat dan sejahtera, maka dia harus berarti meninggalkan dosa dan maksiat. Dan kita akan lanjutkan baca kitab ini yang bawa kitab aslinya halaman 66, yang bawa terjemahnya juga bisa dilihat di situ. Nah, wa alladhi qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi amin
wa maladhi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Ini teks aslinya begitu. Ini artinya apa sih yang menyebabkan apa yang menenggelamkan penduduk bumi seluruhnya hingga air ini melewati sampai di atas mereka, sampai di atas puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan itu? Nah, kira-kira ini berkaitan dengan ini kaumnya siapa? Nabi Nuh. Dan untuk melihat, kita tahu kan mereka ditimpa itu karena kemaksiatan kan, tentu, dan yakni kedurhakaan kaumnya Nabi Nuh. Kita lihat dulu ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ini, di antaranya yakni bisa dilihat di surat Hud ayat 25. Artinya kayak apa bentuk kemaksiatan sehingga sampai ditimpa kayak begitu. Surat Hud ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku ada pemberi peringatan yang nyata bagimu. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim. yakni agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Kita tahu kaumnya Nabi Nuh ini, yakni menyembah apa? Menyembah berhala. Yang pada awalnya adalah hulu kepada orang-orang soleh dengan macam gambar-gambar mereka. Kemudian iblis dan setan datang. Bagaimana kau kiranya gambar itu agak diabadikan supaya ketika pernah melihat gambar, kalau melihat gambar orang soleh itu kamu akan semangat kayak orang tersebut ibadahmu. Kemudian generasi berikutnya datang lagi setan, bagaimana kalau dibentuk kayak patung supaya lebih jadi lebih langgeng, tidak disembah. Kemudian generasi berikutnya lagi akhirnya menyembah. Nah, ini kemudian faqala mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mislana wa ma naraka taba'aka illa ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Apa kata mereka? Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, tokoh-tokoh pentolan-pentolan mereka yang kafir mengatakan, kami tidak melihat kamu melainkan hanyalah sebagai manusia biasa seperti kami. Kamu kan manusia biasa kayak kami juga. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang mereka percaya saja. Maksudnya pengikut Nabi Nuh itu ternyata orang-orang yang mungkin menurut pandangan manusia rendahan, menengah ke bawah. Saya tidak benar melihat orang menengah ke atas atau menengah ke bawah itu. Tapi ini bahasa kamu lihat dari siapa hartanya. Aradiluna itu orang-orang yang gembel-gembel lah begitu. Orang yang rendahan. Badiyar ra'yi yang akalnya mereka mengatakan mereka yang akalnya ya cepat ikut, mudah mengikut, enggak pernah bantah karena ya dianggap tidak banyak mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Jadi begitu disampaikan langsung diterima. Ya itu dulu dikatakan badiyar ra'yi. Badiyar itu ya akalnya biasa, ya. Yang mereka percaya saja. Ya. Kemudian wa man naraka lakum alaina min fadlin. Demikian juga kami tidak melihat kamu itu memiliki kelebihan, memiliki sesuatu kelebihan atau keutamaan apapun atas kami. Mengatakan kepada Nabi Nuh. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah yaitu kadhibin, yaitu orang-orang yang dusta. Kata mereka. Qala, Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi ara'aytum
ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kata Nabi Nuh, hai kaumku, bagaimana pikiranmu, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamakan bagimu, kamu tidak mengetahui hal itu, apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Anulzimukum, apakah kami akan paksakan kamu untuk menerimanya? Wa antum laha karihun, sedang kamu sendiri tidak suka terhadap hal itu. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan dia berkata, Nabi itu berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu, enggak minta harta sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu sebagai suatu kaum yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak mengetahui. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taraktuhum afala tadhakkarun. Dan dia berkata, Nabi pun berkata, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Maksudnya orang dianggap rendahan tadi, orang yang miskin-miskin oleh yang dipandang mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka, pada diri orang-orang yang bisa jadi orang-orang miskin tapi imannya kuat, taat kepada Rasul. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, ini ucapan mereka yang enggak beriman. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minal shadiqin. Ini tantangan mereka. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantah dengan kami dan dengan panjang lebar, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mentok mereka. Qala innama ya'tikum billahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari azab itu. Wala yanfa'ukum nuskhi in aradtu an ansaha lakum in kana mau yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu, tidak akan memberikan manfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Am yaqulu naftarah Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Malahan kaum itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya saja, kamu cuma ngarang-ngarang saja. No.
Katakanlah jika aku membuat-buat nasihat itu, katakanlah Nuh, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosamu, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Nah, ini kata Nabi Nuh. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Tetap aja kamu jangan bersedih hati dengan ucapan doa mereka, karena memang tidak akan beriman dari mereka kecuali orang-orang yang dulunya telah beriman. Wasta'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera perahu yang besar itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Wa yas'al fulka wa kullama marra 'alaina mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Nah ini. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, perahu yang besar, kapal yang besar. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, malah ini maksudnya tokoh-tokohnya, menolak-menolaknya, kaumnya, mereka berkata, yaitu mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Nanti fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yukhzihi wa yakhilu 'alaihi adzabun muqim. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi al-qawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah, naikkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, berpasang-pasangan jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, pengikutmu maksudnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Nabi Nuh berdakwah 950.000 tahun, yang ikut cuma sedikit. Ada yang katakan 80 sekian atau belasan, sedikit sekali. Wa kunna kamu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat 41 surat Hud. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ini kan berkaitan dengan tadi. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana wa la takum minal kafirin wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Jadi laksana gunung seperti gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Anaknya Nabi Nuh ini. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Apa katanya anaknya Nabi Nuh? Ini anaknya Nabi Nuh loh. Bukan hanya sekedar anaknya ustaz, anaknya Nabi atau anaknya kiai. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahuma al-maut fa kana minal mughraqin. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
Ini ya akhirnya selesai. Setelah dihukum ya bagi Allah mudah. Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qaidul ma'u wa qudil amru wastawat 'alal judi wa qila dari qawmi dzalimin. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, kata Allah. Hai bumi, telanlah airmu. Hai langit, berhentilah itu hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas tebing judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Ini apa perbuatan Nabi, apa kaumnya Nabi Nuh sehingga sampai semacam itu, sampai semacam itu. Kemudian ya Nabi Nuh ya merasa anaknya kok tenggelam gitu kan. Wa nada Nuh rabbah faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, ya Tuhan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qala Allah berkata, qala ya Nuh innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laysa laka bihi inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluarga, yaitu yang dijanjikan akan diselamatkan. Padahal ini anaknya. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik, tidak beriman. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku itu Allah memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa bi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kita lihat juga masih berkaitan dengan Nabi Nuh ini. Ini maksudnya apa? Supaya apa? Saya bacakan ini. Ini nggak ada, tapi di ayat-ayat banyak. Ayat yang dan supaya apa? Kita tujuannya apa? Tahu sebabnya. Di antara bentuk kemaksiatan kayak apa? Supaya jangan ditiru. Kalau enggak, kepingin kayak mereka, begitu. Ini tujuan kita melihat sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah semacam itu. Jadi tidak sekedar kaumnya Nabi Nuh ini mendustakan Nabi Nuh. Kayak apa? Tadi membantah, berdebat, menghina. Ya, kaumnya Nabi Nuh yang dianggap orang-orang miskin yang ikut. Nah, bukan orang kaya. Itu pantasan orang-orang yang nggak pernah kuliah, nggak pernah. Maka sekolah yang tinggi-tinggi marah aja. Nah, jadi ilmunya hanya untuk mendebat-debat sehingga tidak mau menerima. Akhirnya semacam itu. Lihat juga di surat Nuh yang jelas, surat Nuh. Surat Nuh ini ayat surat 71, surat Nuh. Nah, surat Nuh ini menceritakan Nabi Nuh ini. Kayak apa mereka ketika diseru Nabi Nuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Setelah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaum peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Ani'budullaha wattaquh wa ati'uni. Nabi Nuh berseru, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar
law kuntum ta'lamun. Ini niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila datang tidak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahar. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Jadi enggak berhenti. Falam yazidhum du'ai ila firara. Tapi ternyata seruanku hanyalah menambah mereka tambah lari dari kebenaran, tambah jauh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshamu thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka, berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka, justru mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya. Wah, begini, jadi langsung ditutup telinganya, enggak dengar. Diajari, disampaikan sesuatu peringatan, tambah mereka menutup telinga mereka dengan tangan mereka. Wastaghshamu thiyabahu, kemudian dan menutupkan bajunya ke mukanya, entah sarungnya atau ditutup, yaitu mengingkari. Dan mereka wastakbaru, mereka berlaku sombong, tetap berlaku sombong, tidak mau menerima, tetap ingkar dan menyibukkan diri dengan sesombong-sombongnya. Maka jangan sampai ini ditiru, diberi peringatan, kupingnya ditutupi, lari, atau ditutup aja dengan kain supaya nggak dengar. Nah ini kaumnya Nabi Nuh di sini. Semua ini da'utuhum jihara. Kemudian semuanya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Semua ini a'lantu lahu wa asrartu lahu israr. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Diam-diam enggak mau, terang-terangan enggak mau, terang-terang dan diam-diam tetap aja. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun, kata Nabi. Yursilis samaa'a 'alaikum mitrara. Ya, karena kan dia telah berdosa, berbuat banyak dosa, kemudian disuruh beristighfar oleh Nabi Nuh. Niscaya setelah dia, kalau kalian mau beristighfar, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Maksudnya apa? Ya rezeki akan berikan kabar rezeki. Wa yubditkum bi amali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, menjadikan harta dan anak-anakmu banyak. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini ayat. Berarti berkat Nabi Nuh, tapi kan itu wahyu dari Allah. Mereka pernah, ya, seseorang karena lama nggak punya anak, berobat kemana-mana nggak bisa, nggak ada. Ternyata setelah baca ayat ini, seakan-akan baru membaca dan kemudian langsung diamalkan, beristighfar terus. Di mana saja dia berada, beristighfar terus. Akhirnya, walaupun mungkin divonis mandul atau apa, nggak bisa punya anak, tapi Allah lah yang memberikan semua itu. Intinya akhirnya diberi anak oleh Allah. Entah 3-4 kurang lebih itu sebagaimana ayatnya mereka demikian. Nah, ini yakin. Ya dari wayubitkum, dari Allah akan janji Allah, kalau kamu beristighfar, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kamu. Ya istighfar, perbanyak istighfar. Tetapi kemudian belum lagi, malakum la tarjuna li maqam. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara, padahal Dialah sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian, fase-fase. Alam tahu kaifa
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Wa ja'al qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wa ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ini maksudnya mereka disuruh begitu sih nggak percaya, agar diberi bukti-bukti dengan supaya mereka berpikir. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan. Dan Allah pun telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani berjalan di atas bumi itu, yaitu dengan jalan yang luas di muka bumi tersebut. Qala nuhu rabbi innahum asawni. Ini akhirnya Haji Pamungkas ini. Qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waluduhu illa khasara. Nuh berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah berbuat durhaka kepadaku, berbuat maksiat kepadaku, enggak mau taat. Wa tabau man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Wa makaru makran kubar, dan melakukan tipu daya makar yang amat besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan, yaitu penyembahan tuhan-tuhan kamu, meninggalkan tuhan-tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan, yaitu penyembahan Wat. Dan jangan pula Su'a, Ya'uq, dan Nasr. Tetap kamu jangan meninggalkan itu, tetap aja kamu lakukan itu, jangan mengikuti Nabi Nuh. Ini. Laqad adallu katsiran wa la tazid dhalimina illa dhalala. Dan sesungguhnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Mimma khati'atihim ughriqu. Ini ayat ini berkaitan dengan tadi pembahasan tadi. Fa udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan mereka itu, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina diyara. Nuh berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, janganlah kau biarkan seorang pun, kau tinggalkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu, yaitu tinggal di atas bumi ini. Innaka intadahum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya jika kau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Rabbi firli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidid dhalimina illa tabara. Ini akhirnya, ya Rabbi, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang zalim itu selain kebinasaan. Ini sikapnya Nabi Nuh akhirnya kayak begitu adabnya. Ini. Jadi kita ambil pelajaran. Jadi kita dari sini kita tahu Al-Quran menjelaskan bahwasanya mereka itu dibinasakan, ditenggelamkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Disuruh beristighfar tidak mau. Padahal kalau beristighfar balasannya kayak tadi banyak sekali. Diberi justru diturunkan rezeki, hujan, kemudian juga anak-anak, harta. Tapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya pun ditenggelamkan. Ini dari kaumnya Nabi Nuh kayak begitu. Demikian juga berikutnya yang nanti bisa dilihat kembali di Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh. Wa maladhi sallatur riha ala qaumin hatta aqashum mauta ala wajhil ardi
ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah wa damarat ma marrat alaihi min diyarihim wa khurufihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah. Apakah yang menjadikan yaitu salatori ala qaumi Ad, yaitu angin yang besar ini menimpa kaum Ad hingga melimpahkan angin yang besar ini, jadi menerbangkan mereka, melemparkan mereka dalam keadaan mauta, dalam keadaan meninggal, mati di muka bumi. Ka'annahum a'jazun nahlin khamiyah, seakan-akan mereka itu apa? Ibarat ya pohon kurma yang lapuk, mudah diterpa angin. Kemudian angin tersebut pun menghancurkan apa saja yang dilaluinya, rumah-rumah mereka, bangunan mereka, tanaman mereka, binatang-binatang mereka, hingga akhirnya mereka menjadi ibroh, pelajaran bagi umat-umat yang lainnya hingga hari kiamat. Ibroh, pelajaran. Tapi ibroh ini pelajaran yang jangan ditiru. Jadi ibroh ini pelajaran, tapi contoh yang tidak baik sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain, supaya tidak kayak begitu. Ini ibroh. Ya, ini bisa di sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Haqqah. Ya, kalau baca Quran pelan, kemudian nggak apa-apa, nggak dapat banyak, tapi habis baca terjemahnya bagus. Walaupun nggak tafsirnya kan sudah ada terjemahnya yang jelas. Paling tidak ini bisa menjadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa mereka dihancurkan kayak begitu? Oh, karena ini perbuatannya. Jadi Al-Quran belum menjadi pelajaran. Syukur-syukur bisa hafal Al-Quran, agar dipahami sedikit juga kisah cerita yang ada di ayat-ayat itu. Insya Allah banyak sekali faedah. Sehingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqah hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah Al-Haqqah itu hari kiamat itu? Wa ma'adaraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat, enggak percaya dengan hari kebangkitan, dengan hari kiamat. Fa ma Tsamudu fa uliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma 'Adun fa uliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi, amat kencang. Sakhraha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sur'an ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka itu akar tumbuh pohon kurma yang telah kosong, telah lapuk. Fahal tarawlahu min baqiyah. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Mendustakan yaumul qiyamah, mendustakan. Ya, orang yang mendustakan hari akhir termasuk mendustakan ini ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Akhirnya dibinasakan kayak begitu. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat biasanya ya memang tidak beriman dengan ajaran-ajaran, tidak mau mengamalkan amal-amal soleh. Ngapain? Ya mumpung masih hidup di dunia, mumpung masih hidup, gunakan yang senang-senang, gunakan yang enak-enak. Karena mereka nggak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ya kan? Maka banyak sekali hadis, kalau kita baca hadis, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kana kata. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa yang antum hafal? Contohnya, fal yukrim dhaifah, yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Yukrim dhaifah, ikramun dhaif ini termasuk ibadah. Pahalanya besar karena ini perintah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamunya. Kalau ada tamu tidak dibiarkan. Jangan ada tamu, air aja enggak dikasih.
Ikram dari ibadah. Kenapa barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir? Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan melakukan yang baik. Mulai kata kenapa? Yakin ada pahalanya. Di akhirat nanti akan ada balasan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, atau kalau tidak bisa diam, berkata yang benar atau diam. Ini menunjukkan orang itu beriman, berhati-hati. Kalau orang nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya ceplos-ceplos, ya? Entah menyakiti orang apa tidak, entah ini dusta apa tidak, nggak peduli, yang penting pokoknya ngomong. Padahal bisa jadi karena omongan dia dijatuhkan ke dalam neraka yang sangat dalam. Nah, kalau orang berhati-hati, justru ini menunjukkan orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir dari hadis. Maka ini beriman kepada hari akhir ini sangat besar sekali faedahnya dan buahnya. Dan itu tampak dengan apa? Dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Ini kalau kita lihat dari hadis-hadis ini menghubungkan antara iman pada Allah dan hari akhir dengan amal soleh yang disebutkan di situ. Karena ini buah daripada keimanan tersebut. Nah, mereka ini kan tidak beriman dengan hari kiamat, nggak percaya, bahkan mendustakan, maka itu hukumannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu dan tidak berlaku sebagai apa yang mereka lakukan, dan bisa diberi itu oleh Allah, bisa taat kepada Allah dan juga Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.